Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Saraswati. Saya ingin berbagi cerita yang mungkin tidak akan kalian percaya kalau bukan saya sendiri yang mengalaminya. Hamil 8 bulan tengah malam, hujan deras membasahi seluruh badan, tapi saya diusir dari rumah sambil bawa koper sendirian. Ibu mertua dan kakak ipar saya bahkan tepuk tangan sambil ketawa puas. Mereka pikir saya akan jatuh terpuruk, hancur, dan menyesal. Tapi ya Allah, mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya akan menyesal. Yang jemput saya di depan pagar malam itu bikin mereka semua speechless sampai sekarang. Tapi sebelum saya cerita tentang malam itu, kalian harus tahu dulu bagaimana semuanya dimulai. Saya Dewi Anggraini dulu bekerja sebagai staf di salah satu bank swasta di Surabaya. Kehidupan saya biasa saja. Pagi berangkat kerja, sore pulang, malam kadang lembur. Saya anak tunggal dari keluarga yang alhamdulillah berkecukupan. Tapi saya tidak pernah sombong dengan itu. Orang tua saya, terutama bapak, selalu mengajarkan untuk rendah hati. Dewi, rezeki itu titipan Allah. Kita harus selalu bersyukur dan tidak boleh merendahkan orang lain, kata bapak seringkali. 3 tahun lalu saya dikenalkan dengan Mas Rizky oleh teman kantor. Mas Rizky orangnya baik, perhatian, dan saleh. Dia kerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan garmen. Gajinya ya standar lah, tidak terlalu besar, tapi cukup untuk hidup sehari-hari. Saya jatuh cinta karena kesederhanaannya. Dia tidak pernah minta saya traktir. Selalu dia yang bayar kalau kami makan. Kalau hujan, dia selalu jemput pakai motornya meski jauh. Saat itu saya pikir inilah pria yang tepat untuk saya. Setelah pacaran setahun, Mas Rizky melamar saya. Kami menikah sederhana tapi penuh berkah. Mahar yang Mas Rizky berikan adalah seperangkat alat salat dan uang 174 melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Saya terima dengan ikhlas. Walimahan kami juga tidak berlebihan, hanya di rumah orang tua Mas Rizky dengan undangan keluarga besar dan tetangga sekitar. Saya bahagia. Tapi kalian tahu enggak sih? Ada satu hal yang tidak saya sadari saat itu. Mas Rizky itu mama's boy. Apapun yang ibu mertua saya bilang, dia iyain. Ibu mertua bilang pagi, dia bilang pagi. Ibu mertua bilang malam, dia bilang malam juga. Awalnya saya pikir itu karena Mas Rizky berbakti sama orang tua. Tapi lama-lama saya mulai sadar ini bukan berbakti, ini ketergantungan. Setelah menikah, kami tinggal di rumah orang tua Mas Rizky. Rumah yang tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil, di sebuah perumahan kelas menengah di Surabaya. 2 lantai dengan 3 kamar tidur. Di rumah itu ada ibu mertua saya, Bu Ratna Wijaya, kakak ipar saya, Mbak Anissa dengan suami dan anaknya, dan tentu saja saya dengan Mas Rizky. Bapak mertua sudah meninggal 2 tahun sebelum saya menikah karena sakit jantung. Bu Ratna, ibu mertua saya, orangnya tegas dan galak, suaranya keras. Suka marah-marah kalau ada yang tidak sesuai keinginannya. Tapi saya maklum, mungkin karena beliau sudah janda dan harus mengurus 2 anak sendirian. Jadi karakternya jadi keras begitu. Saya selalu berusaha menghormati beliau, melayani dengan sepenuh hati. Pagi-pagi saya sudah bangun untuk masak sarapan. Walau sebenarnya ada Bianti, pembantu rumah tangga yang sudah kerja di rumah itu sejak lama. Tapi saya tetap bantu, karena saya pikir itu kewajiban saya sebagai menantu. Mbak Anissa, kakak ipar saya, dia 32 tahun, 5 tahun lebih tua dari saya. Mbak Anissa punya suami, Mas Budi, dan 1 anak laki-laki umur 6 tahun. Namanya Rafa. Mbak Anissa ini gimana ya? Saya nggak mau jelek-jelekin orang, tapi kalau saya harus jujur, beliau itu tipe orang yang suka iri. Kalau saya pakai baju baru, beliau komentar. Kalau Mas Rizky beliin saya hadiah, beliau bisik-bisik sama Bu Ratna. Kalau saya masak enak, beliau bilang, biasa aja kok. Aku juga bisa masak kayak gini. Tapi saya sabar. Saya ingat nasihat ibu kandung saya sebelum menikah. Dewi, kalau kamu sudah masuk ke keluarga suami, kamu harus sabar. Keluarga besar itu pasti ada aja dramanya.
Tapi kamu harus jadi orang yang bijak yang bisa menjaga rukun. Jangan sampai kamu jadi biang kerok perpecahan. Jadi, saya simpan semua di hati. Kalau Mbak Anissa nyinyir, saya senyum. Kalau Bu Ratna marah-marah, saya diam dan nurut. 6 bulan setelah menikah saya hamil. Alhamdulillah, kami berdua sangat bahagia. Mas Rizky sampai nangis waktu lihat hasil tes pack. Bu Ratna juga senang, tapi ada yang aneh. Beliau langsung tanya, "Semoga cowok ya Dewi? Kami butuh cucu laki-laki." Saya cuma senyum, dalam hati saya berdoa. Apapun jenis kelaminnya yang penting sehat dan sempurna. Karena hamil saya memutuskan resign dari bank. Bukan karena tidak mampu bekerja, tapi karena bapak kandung saya khawatir dengan kondisi saya. Bapak bilang, "Dewi, fokus jaga kandungan dulu. Nanti kalau sudah lahir dan stabil, baru kerja lagi kalau mau." Saya turuti nasihat bapak. Lagi pula, saya juga sudah mulai merasa lelah dengan pekerjaan yang menuntut lembur hampir setiap hari. Tapi setelah saya resign, sikap Bu Ratna dan Mbak Anissa mulai berubah. Mereka mulai sering berkomentar, "Dewi, sekarang kan enggak kerja, jadi harus lebih banyak bantu-bantu di rumah dong. Atau enak ya, hamil aja dijadiin alasan buat males-malesan. Setiap hari saya diminta melakukan ini itu. Padahal kandungan saya sudah mulai besar. Cuci piring, nyapu, ngepel, sampai nyuci baju semua harus saya yang kerjakan. Padahal ada Bianti, Mas Rizky, dia diam saja. Setiap saya komplain, dia cuma bilang, 'Sayang, namanya juga tinggal di rumah orang tua. Kita harus ngalah.' Lagi pula Mama sama Mbak Anissa kan cuma minta tolong dikit. Dikit-dikit. Dari mana coba? Saya hamil 7 bulan disuruh ngepel lantai 2 lantai itu dikit. Tapi saya tetap sabar. Setiap malam sebelum tidur saya salat tahajud. Saya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah aku kesabaran. Kuatkan aku menghadapi semua ini. Lindungi aku dan anak dalam kandunganku.' Saya percaya Allah pasti dengar doa hambanya yang terzalimi, sampai akhirnya semuanya pecah minggu lalu. Itu hari Minggu sore keluarga besar dari pihak Mas Rizky datang. Ada Pak Dirto, Bu Desiti, Om Joko, Tante Lina, dan beberapa sepupu. Mereka datang untuk membahas warisan tanah almarhum Bapak mertua. Tanah itu lumayan luas, sekitar 500 meter persegi di daerah yang cukup strategis. Harganya kalau dijual mungkin bisa mencapai 1 miliar rupiah lebih. Bu Ratna mengumpulkan semua orang di ruang tamu. Saya diminta duduk di pojok di dekat dapur, karena katanya ini urusan keluarga besar. Kamu cuma dengerin aja. Padahal saya juga bagian dari keluarga ini kan? Tapi ya, sudahlah, saya nurut. Bu Ratna mulai berbicara dengan nada serius. Jadi begini, tanah almarhum Bapak itu seharusnya dibagi sesuai hukum waris Islam. Tapi karena Rizky baru menikah dan belum punya anak, saya pikir lebih baik tanah itu dijual dulu. Uangnya kita pakai untuk renovasi rumah ini dan modal usaha Anissa. Saya kaget. Kenapa harus dijual? Kenapa tidak ditunggu sampai cucu lahir? Tapi saya diam karena belum ada yang minta pendapat saya. Pak Deharto angkat bicara. Tapi, Mbak Ratna, Dewi kan lagi hamil 7 bulan. Berarti sebentar lagi ada cucu. Kalau menurut hukum waris, cucu laki-laki kan berhak dapat bagian. Bu Ratna langsung jawab cepat. Iya, makanya saya mau bikin surat pernyataan. Dewi harus tanda tangan menyatakan bahwa anaknya nanti tidak akan menuntut hak atas tanah warisan itu. Ya Allah, saya dengar itu rasanya kayak disambar petir di siang bolong. Gimana bisa? Anak saya bahkan belum lahir, sudah mau dirampas haknya. Saya langsung angkat tangan dengan sopan, saya bilang, "Maaf, Bu, Pak D, Om, Tante, saya rasa itu tidak adil. Anak saya kan juga cucu dari almarhum Bapak mertua. Kenapa haknya harus dihilangkan?" Hening. Semua orang menatap saya. Bu Ratna menatap tajam. Matanya menyiratkan amarah yang luar biasa. Mbak Anissa yang duduk di samping Bu Ratna langsung nyeletuk. "Lihat tuh, Bu, baru hamil aja udah ngomongin harta. Emang dasarnya aja udah niat aja sama harta keluarga kita." Saya terkejut. "Mbak, bukan begitu maksud saya.
Saya cuma... Bu Ratna memotong. Udah Dewi, ini urusan keluarga besar. Kamu diam aja, nanti kita bicarakan lagi. Acara itu berakhir canggung. Keluarga besar pulang satu persatu dengan wajah bingung. Saya masuk ke kamar, menangis sendirian. Mas Rizky datang. Dia duduk di samping saya, mengusap punggung saya. Sayang, jangan nangis nanti enggak baik buat kandungan. Kata Mas Rizky lembut. Mas, kamu dengar kan tadi ibu mau aku tanda tangan surat itu? Itu artinya anak kita kehilangan haknya. Kamu setuju? Tanya saya dengan suara bergetar. Mas Rizky diam sebentar lalu dia bilang, sayang, aku juga bingung. Tapi kalau memang itu keputusan mama, mungkin ada alasannya. Lagi pula kita masih tinggal di rumah mama, kita enggak bisa semena-mena. Saya menatap mata Mas Rizky dengan kecewa. Jadi, kamu setuju anak kita kehilangan haknya? Bukan begitu sayang, tapi kita harus lihat kondisi juga. Nanti kita bicarakan pelan-pelan sama mama. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya terus berpikir kenapa harus seperti ini. Kenapa anak saya yang bahkan belum lahir sudah diperlakukan tidak adil? 2 hari setelah pertemuan keluarga besar itu, saya tidak sengaja mendengar pembicaraan Bu Ratna dan Mbak Anissa di dapur. Saya baru turun dari kamar untuk ambil minum. Mereka sedang duduk di meja makan, berbicara dengan suara agak pelan. Tapi saya masih bisa dengar dari tangga. Anissa, kamu harus cepat sebelum cucu laki-laki ini lahir, kata Bu Ratna dengan nada tegas. Tenang Bu, saya sudah siapkan surat pernyataannya. Tinggal bikin Dewi tanda tangan. Pokoknya tanah itu harus jadi hak Rafa, cucu pertama keluarga ini, jawab Mbak Anissa sambil menyeringai. Bu Ratna tertawa kecil. Kalau dia nggak mau tanda tangan, gimana? Gampang Bu, kita tekan aja. Dia kan tinggal di rumah ini. Mau nggak mau, dia harus nurut. Lagi pula Rizky pasti dengar kata ibu. Mbak Anissa menjawab dengan percaya diri. Saya mematung di tangga. Jadi selama ini mereka merencanakan ini. Mereka ingin merampas hak anak saya bahkan sebelum dia lahir. Ya Allah, kenapa mereka begitu tegak? Saya pelan-pelan naik kembali ke kamar. Hati saya hancur. Saya duduk di tepi kasur, mengelus perut saya yang sudah besar. Nak, maafin ibu ya. Ibu enggak bisa lindungi kamu dari keluarga ini, bisik saya sambil menangis. Malam harinya setelah Mas Rizky pulang kerja, saya ceritakan apa yang saya dengar di dapur tadi siang. Mas Rizky mandi dulu, lalu kami duduk di kamar. Mas, tadi siang saya dengar ibu dan Mbak Anissa bicara. Mereka mau tekan saya buat tanda tangan surat itu. Mereka bilang, tanah warisan harus jadi hak Rafa. Cerita saya dengan suara lirih. Mas Rizky menatap saya dengan wajah bingung. Kamu dengar salah kali sayang. Mama nggak mungkin kayak gitu. Mas, saya dengar dengan jelas. Mereka bicara di dapur, saya di tangga. Suaranya jelas banget. Mereka bahkan bilang kalau saya nggak mau tanda tangan, mereka akan tekan saya karena kita tinggal di rumah ini. Suara saya mulai meninggi karena frustasi. Mas Rizky menghela napas panjang. Sayang, dengerin deh. Kamu sekarang lagi hamil 8 bulan. Pikiran kamu pasti lagi sensitif. Mungkin kamu salah dengar. Mama dan Mbak Anissa enggak mungkin sebegitu jahatnya. Salah dengar, Mas. Saya enggak salah dengar. Kenapa kamu enggak percaya sama istri kamu sendiri? Tanya saya dengan mata berkaca-kaca. Bukan enggak percaya, sayang, tapi kamu kan lagi hamil tua. Hormon kamu pasti lagi enggak stabil. Jadi pikiran kamu jadi aneh-aneh. Udah ya. Jangan bikin masalah. Besok kita bicarakan baik-baik sama Mama, jawab Mas Rizky sambil tiduran. Saya terdiam. Jadi begitu, suami saya lebih percaya ibunya daripada istrinya. Saya berbaring membelakangi Mas Rizky, menangis dalam diam sampai akhirnya tertidur karena kelelahan. Hari-hari berlalu, kondisi di rumah semakin tidak nyaman. Bu Ratna dan Mbak Anissa semakin sering menekan saya untuk menandatangani surat itu. Mereka bilang, Dewi, ini demi kebaikan keluarga.
Kamu kan menantu, harus ngalah. Lagi pula Mas Rizky kan masih kerja. Kalian masih bisa cari uang sendiri. Rafa kan cucu pertama, dia yang lebih berhak. Saya terus menolak dengan sopan. Maaf Bu, Mbak, saya rasa ini tidak adil untuk anak saya. Dan setiap kali saya menolak, perlakuan mereka terhadap saya semakin buruk. Makanan saya dikurangi porsinya. Bianti disuruh tidak bantu-bantu saya lagi, dan saya harus mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian, meski perut saya sudah sangat besar. Suatu sore saat saya sedang menyapu halaman rumah dengan susah payah karena perut yang besar, tetangga sebelah Bu Sari menghampiri saya. Dewi, kamu gak apa-apa kok, hamil segede itu masih nyapu-nyapu? Mana pembantu kalian? Tanya Bu Sari dengan wajah khawatir. Saya tersenyum tipis. Gak apa-apa kok, Bu. Saya masih kuat. Bu Sari menggeleng-gelengkan kepala. Aduh Dewi, kamu harus jaga kesehatan. Jangan terlalu diporsir. Kasihan kandungannya nanti. Iya Bu. Terima kasih ya. Jawab saya singkat. Saya tidak mau cerita masalah keluarga ke tetangga. Takut jadi gosip. Tapi, Bu Sari itu orang baik. Beliau sering kasih saya makanan atau buah-buahan. Ini buat Dewi, biar kuat. Hamil tua gini harus makan yang bergizi, kata Bu Sari sambil kasih bungkusan makanan. Saya selalu terima dengan terharu. Setidaknya masih ada orang yang peduli dengan saya di lingkungan ini. Sampai akhirnya tiba malam yang mengubah segalanya. Malam Jumat tanggal 15 bulan lalu, saya tidak akan pernah lupa tanggal itu. Hari itu hujan sejak sore. Hujan deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Angin kencang membuat pohon-pohon di halaman bergoyang hebat. Saya sedang di kamar berbaring karena perut terasa kencang-kencang. Dokter bilang itu normal di usia kandungan 8 bulan. Mas Rizky sedang kerja lembur, jadi saya sendirian di kamar. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba pintu kamar saya dibanting keras. Bu Ratna masuk dengan wajah marah. Di belakangnya ada Mbak Anissa dengan senyum sinis. Bu Ratna memegang selembar kertas di tangannya. Dewi, bangun sekarang. Bentak Bu Ratna dengan suara keras. Saya duduk dengan susah payah. Terkejut dengan kedatangan mereka yang tiba-tiba. Ada apa Bu?